Silakan duduk kembali saudara, sahabat Shalom. Ya baik, pagi hari ini Bapak Gembala masih ada urusan, jadi pagi hari ini beliau tidak ada bersama dengan kita ya. Tapi besok pagi sudah ada. Baik, pagi hari ini kita sudah sampai kepada huruf apa saudara? Huruf ayin ya. Huruf ayin seperti ini bentuknya ya. Nah oke, berikutnya. Oke. Baik, saudara, huruf ayin adalah huruf ke-16 dari alfabet. Huruf keberapa? Huruf ke-16. Memiliki nilai numeriknya 70 atau nilai angka gematrianya 70. Urutan hurufnya ke-16 tapi angka gematrianya berapa? 70. Piktograf untuk ayin itu terlihat seperti sebuah mata. Nah, saudara, bentuknya kan seperti huruf Y ya. Nah, ujung-ujung di kedua titik itu yang seperti huruf Y, ujung tanduknya itu seperti mata, dikatakan begitu. Seperti mata. Nah, sedangkan aksara Kitab Asyurit itu dibuat dari sebuah yod. Nah, di mana huruf yodnya di sebelah kanan saudara. Kalau saudara lihat huruf ayin, ya yang begini tuh huruf yodnya katanya begitu. Menurut mereka seperti itu. Ya, itu huruf yod. Dan menyematkan huruf sayin. Jadi gabungan dari huruf yod dan huruf sayin. Begitu. Kemudian dari piktografnya, nah ini huruf ayin seperti memiliki dua mata yang bermakna melihat. Saudara perhatikan ya, ada dua mata yang punya makna yaitu untuk melihat. Yang satu itu disebut dengan ayin tofa, yaitu mata yang baik. Dan yang satu lagi itu disebut dengan ayin hara, yaitu mata yang jahat. Nah, saudara bisa lihat gambarnya. Saudara lihat ya, sebelah kanan itu menggambarkan mata yang baik dan sisi yang satunya mata yang jahat. Ayin tofa dan ayin hara. Nah, ini huruf ayin ya. Oke, next. Oke, sekarang kita lihat poin yang pertama. Arti dari ayin. Kata ayin, ya, ayin itu terdiri dari 3 huruf, saudara. Ayin, nun, ayin, yod, dan nun. Hurufnya. Kata ayin itu berarti mata. Kata ayin juga berarti melihat. Dan arti yang lebih luas lagi yaitu memahami atau taat. Jadi arti kata ayin itu memang mata. Arti kata ayin juga melihat. Tapi lebih dalam lagi artinya atau lebih luas lagi artinya yaitu memahami atau taat. Memahami ya. Makanya orang kalau bisa memahami karena biasanya dia bisa karena dari melihat, dia baru paham. Oh gitu. Itu maksudnya. Saudara bisa lihat ayatnya di Yeremia 5 ayat 21, Yesaya 6 ayat 10, Matius 13 ayat 15 ya. Oke, menurut Midrash Yehudi, ayin adalah mata Tuhan yang memancarkan cahaya yang jauh lebih besar daripada cahaya yang memancar dari matahari dan bintang-bintang. Maksudnya apa saudara? Ayin itu adalah mata Tuhan yang mampu memberikan terang, itu lebih dari matahari, maksudnya adalah yang mampu memberikan terang itu sampai kedalaman hati kita. Itu. Ya, jadi ayin itu mewakili mata Elohim sendiri, mata Bapa Yahweh sendiri untuk menerangi kedalaman hati kita. Sebab itu dikatakan di hadapan Bapa Yahweh
tidak ada satupun hal yang tersembunyi. Karena semuanya terang saudara di hadapan Tuhan itu. Di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang dapat saudara sembunyikan. Nah itu ayin, mata Tuhan. Terus cahaya Tuhan itu dapat ditangkap meskipun tersembunyi di dalam tulisan-tulisan Torah. Yaitu melewati mata rohani. Nah artinya apa? Artinya kebenaran Tuhan itu sebagai cahaya Tuhan yang dapat dilihat oleh mata rohani yang terbuka. Melalui Ruach HaKodes tentu ya, melalui tuntunan Ruach HaKodes. Jadi maksudnya apa saudara? Jadi untuk memahami kebenaran firman Tuhan atau firman Bapa Yahweh itu tidak hanya memakai logika berpikir manusia, tetapi harus melibatkan Ruach Kodes sebagai penuntun atau cahaya. Jadi maksudnya saudara, ayat ini mengajarkan bahwa di dalam Torah itu banyak misteri-misteri kebenaran firman Tuhan yang tidak dapat diselami oleh akal manusia. Itulah sebabnya banyak orang atau banyak pendeta ketika mereka memahami sebuah kebenaran firman Tuhan lewat akalnya sendiri, maka yang dia sampaikan bisa menjadi sebuah kesesatan. Memahami firman Tuhan, ya, memahami firman Tuhan itu harus mengikuti polanya firman Tuhan. Pikiran kita yang harus ngikut firman Tuhan, bukan firman Tuhan ngikutin pikiran kita. Itu ada istilahnya. Ya, istilahnya ketika orang-orang yang menafsirkan firman Tuhan menurut pola pikirnya sendiri, itu disebut dengan esaigese. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan dan pikiran kita yang kita ikutkan ke dalam pola firman Tuhan, itu yang disebut dengan eksegese. Nah yang benar itu yang mana? Yang eksegese. Jadi kita ngikut pola pikirnya firman Tuhan. Paham saudara? Ya. Jadi ayin itu mengajarkan kita supaya pikiran kita itu ngikut firman Tuhan. Bukan firman Tuhan dipaksakan ya, ngikutin pikiran kita. Makanya kalau firman Tuhan yang dipaksakan untuk masuk dalam dipaksakan untuk ngikutin pola pikir kita, jadinya adalah manusia itu suka mentafsir. Firman Tuhan itu bukan untuk ditafsir. Tapi firman Tuhan itu perlu untuk dimengerti. Amin. Nah ini ayin. Ya, ayin itu memberikan pelajaran bahwa kalau kita belajar firman Tuhan, kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, pikiran kita yang harus ngikut apa kata firman Tuhan. Nah, tapi banyak pendeta-pendeta di luar sana itu yang memaksakan firman Tuhan untuk mengikuti pola pikirnya dia. Jadinya apa saudara? Yang paling gampang dikasih tahu tentang nama Yahweh. Ya kan? Karena dipaksakan firman Tuhannya sudah ngomong. Ya kan? Firman Tuhannya sendiri sudah ngomong bahwa namanya minta disebut. Kan jelas ya? Di dalam kitab Yeremia saudara bisa lihat. Tetapi karena pendeta-pendeta ini kebiasaan memaksakan firman Tuhan harus ngikut pikirannya dia, makanya dia cari alasan. Oh enggak apa-apa, kita di Indonesia kan enggak perlu kayak orang-orang Israel. Oh itu kan hanya sebuah nama. Jadinya begitu saudara. Sampai di sini saudara paham? Itu ya. Jadi ayin itu memberikan pelajaran bahwa pikiran kita itu harus kita ikutkan ke dalam pola pikirnya Tuhan.
Bukan Tuhan yang harus mengikuti kita gitu. Ya. Nah, seperti itu. Terus filosofi ayin. Ayin itu digambarkan memiliki dua mata yang terhubung ke saraf optik umum yang mengarah ke otak. Kedua mata tersebut mewakili pilihan atau tindakan kehendak, ya, atau keinginan hati. Ya, kita dapat memilih apakah kita akan menggunakan mata yang baik atau kita menggunakan mata yang jahat. Kita dapat memilih untuk melihat sebuah gelas dengan pandangan setengah penuh. Kita juga bisa melihat suatu gelas dengan pandangan setengah kosong. Jadi maksudnya apa saudara? Ketika saudara itu melihat sesuatu, ya, itu akan diberikan dua pilihan selalu di dalam diri saudara. Apakah saudara akan memandangnya dari segi yang positif, atau saudara akan memandangnya dari segi yang negatif. Itulah keberadaan manusia. Ya. Jadi seperti dua mata yang kita miliki. Artinya apa? Seperti dua keinginan atau karakter yang kita miliki di dalam diri kita. Ketika kita melihat sesuatu, apakah kita suka melihatnya dari segi yang positif atau dari segi yang negatif. Ya. Kalau saudara membiasakan untuk melihat sesuatu dari segi yang negatif, maka yang akan menimpa saudara itu adalah sesuatu yang negatif. Itu pasti sudah. Ya. Nah, tergantung dari kita gitu. Ayin itu ngajarin setiap masalah yang kita hadapi itu kita mau lihat, kita mau ambil hikmahnya yang positif atau yang negatif. Ya. Kita mau melihat gelas setengah penuh atau setengah kosong. Ya. Filosofinya begitu. Terus di dalam alfabet Ibrani itu hanya ada dua huruf yang punya bunyi vokal, yaitu huruf alef dan ayin. Betul ya? Alef, bet itu sudah konsonan. Hanya alef yang maksudnya huruf hidup. A, begitu ya. Kalau kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Latin kan ada 5 huruf hidup. A, I, U, E, O. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani itu cuma ada 2. Ayin dan alef. Alef dan ayin. Nah, mereka menyebutnya sebagai silent letter. Huruf diam. Huruf diam. Dikatakan bahwa ayin yang artinya melihat, tetapi dia disebut sebagai silent letter. Artinya huruf diam. Jadi kalau dikonotasikan begini. Ayin itu melihat tetapi dia tidak berbicara. Jadi saudara, huruf ayin itu mewakili sikap kerendahan hati. Loh, kembali lagi. Diingatkan lagi saudara. Tentang apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu bahasa Ibraninya adalah anava. Apa saudara? Anava. Kata anava itu dimulai dengan huruf ayin. Ya. Ayin, nun, ya kan? Itu hurufnya apa ya? Ayin, nun, waw, he. Ya, anava. Dimulai dengan huruf ayin dan digunakan dalam kata avoda. Ya, avoda itu artinya pelayanan. Dan kata ol yaitu cook beban. Ya. Nah, ini semua berbicara tentang sebuah kerendahan hati, sikap merendahkan hati.
Seperti sapi ya kalau dikasih kuk, dia tidak akan bisa jalan menurut kemauannya sendiri. Betul ya? Dia harus ngikut tuannya. Itu kalau dipasangi kuk begitu. Nah, sama. Ketika kita itu di dalam melayani Tuhan, itu sama seperti kita itu diberikan kuk. Ketika saudara itu mengiring Bapak Yahweh, itu sama saja semenjak itu saudara juga diberikan kuk. Hidup kita tidak bisa sembarangan lagi. Tapi harus ngikut apa kata majikan kita, saudara. Karena kita sudah dikasih apa? Kuk. Kuk itu beban. Tapi Yesus ngomong, tenang. Beban yang kuberikan itu adalah ringan. Jadi setiap orang yang diberikan kuk itu tidak akan sampai tidak mampu gitu loh maksudnya. Ya. Nah, kata ayin itu dipakai untuk kata avoda, all juga. Itu bicara tentang kerendahan hati di dalam mengikut Bapa Yahweh. Ya, terus saudara bisa lihat di dalam kitab Bilangan 15 ayat 39, ya. Di situ ketika Bapak Yahweh menyuruh umat Israel untuk membuat sit-sit dengan tujuan apa saudara? Supaya mata mereka melihat, setiap hari mereka melihat, mata mereka melihat bahwa Bapak Yahweh selalu ada bersama dengan mereka, mengawasi mereka. Jadi sit-sit ini kan ada gulungan-gulungannya ini saudara. Nah, setiap gulungan-gulungan itu tidak sembarangan digulung. Ingat, setiap ikatan itu ada angkanya. Dan angkanya itu membentuk nama kudus Bapa Yahweh. Tujuannya apa? Supaya orang Israel itu selalu ingat gitu. Ya, selalu ingat bahwa Bapa Yahweh itu selalu ada bersama dengan mereka. Jadi tujuannya apa? Supaya mereka nggak berlaku sembarangan. Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Gembala mewajibkan kita semua yang ada di sini yang melayani Tuhan di atas mimbar pakailah sit-sit supaya apa? Supaya setiap orang itu selalu ingat gitu. Wih, aku nih bawa nama kudus Bapa Yahweh loh. Jadi tidak boleh sembarangan. Itu maksudnya. Ya. Nah, supaya mereka tidak berlaku sesuai keinginan hati mereka sendiri. Supaya mata mereka tidak jadi jahat. Ya. Dan punya dorongan yang jahat yaitu yetser hara. Supaya mata mereka itu tidak jahat dan tidak punya keinginan jahat. Ya sama kalau coba deh kalau saudara kemanapun saudara berada, saudara mengimani dan saudara mempercayai bahwa Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saudara mau melakukan sesuatu yang jahat, mesti mikir. Benar ya? Mesti mikir. Gitu. Mesti mikir saudara. Ketika saudara di jalan, saudara mau apa nih? Mau contohnya apa ya? Ketika umpama nih saudara di jalan ketemu perempuan cantik nih, kalau saya sebagai laki-laki. Ketemu perempuan cantik. Yang kulitnya putih, bodinya seksi. Kalau saya lihat berdosa enggak? Hah? Kalau cuma lihat tok enggak berdosa saudara. Iya. Karena itu ciptaannya Bapak Yahweh. Ya toh? Yang enggak boleh setelah saudara-saudara lihat, saudara simpan di dalam pikiran dan hati. Dan saudara bawa pulang. Dan saudara mikir, aduh tadi ketemu di toko ketemu di pasar ya. Wah, sesok coba tak ke pasar mana lah. Sopo ngerti ketemu. Saudara pikirkan itu di dalam hati dan saudara usahakan untuk bisa terwujud. Nah itu yang menjadi dosa. Itu mata jahat gitu loh saudara.
Itu mata jahat. Ya. Itulah sebabnya kita itu perlu minta supaya Tuhan itu tidak hanya melindungi, tetapi memberikan pengawasan. Supaya kita selalu ingat gitu loh saudara. Dimanapun kita berada, ingat firman Tuhan bilang, dosa itu selalu ngintip di depan pintu. Artinya apa? Dosa itu akan selalu ngejar kita. Dia akan selalu berusaha menarik kita dimanapun kita berada. Setan itu akan selalu berusaha untuk menarik kita, menjatuhkan kita di dalam dosa. Itulah sebabnya saudara, ketika kita belajar huruf ayin, ya, juga mengingatkan bahwa di dalam diri kita ini ada matanya Bapa Yahweh yang ngawasin kita. 24 hour, 24 jam. Gitu, ya. Terus seseorang dikatakan harus menjadi olam katan. Nah, menurut filosofi orang-orang Ibrani, ya, diri kita itu harus kita jadikan olam katan. Apa itu olam katan? Olam katan itu adalah miniatur diri kita, maksudnya gini, diri kita yang kita harus jadikan alam semesta. Gitu. Ya. Diri kita yang harus kita jadikan alam semesta atau dunia miniatur gitu ya. Maksudnya adalah orang tersebut itu harus bisa menjaga matanya supaya hatinya menjadi baik. Jadi begini saudara, olam katan itu adalah memposisikan diri kita ini ya sebagai penguasa atas dunia kita, gitu loh maksudnya. Ya. Otomatis kita akan punya perasaan bahwa kita harus punya tanggung jawab untuk ngatur dunia kita supaya dunia kita itu tertata dengan baik, begitu loh maksudnya. Kita itu harus jadi penguasa atas dunia kita. Itu alam katan, gitu. Kita itu harus punya tanggung jawab atas dunia kita. Dunia kita itu berbicara tentang apa? Ya tentang kesehatan tubuh kita, berbicara tentang kesehatan pikiran kita, kesehatan hati kita. Gitu. Itu olam katan. Ya. Nah, dikatakan kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga tubuh kita bisa menjaga dunia kita ini itu dari mata, saudara. Dari apa? Mata. Kalau saudara melihat yang jelek-jelek terus, saudara melihat yang negatif terus, maka saudara akan membuat tubuh saudara itu juga jadi jelek. Ya. Makanya sekali lagi saya katakan, kenapa Bapak Gembala ngomong gak usah nonton berita COVID? Sebab kalau saudara nonton terus, mata saudara melihat terus, maka itu akan masuk ke dalam hati saudara dan hati saudara akan menjadi lemah. Tiap hari melihat orang mati. Terus lama-lama saudara akan mikir, kapan giliranku mati? Loh. Benar gak ini? Terlintas gak itu pikiran kayak gitu? Iya kan? Wih, tonggoku harus mati. Singkono mati. Sana mati. Denger, lihat. Akhirnya apa? Wah, aku kira-kira masih bisa bertahan gak ya? Begitu. Jadi ayo saudara, pergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Pergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang membangun. Karena dengan demikian, maka saudara akan membuat diri saudara sendiri akan diberkati. Amin. Nah itu saudara, di dalam, jadi maksudnya adalah orang tersebut harus bisa menjaga matanya supaya hatinya jadi baik. Bila di dalam hati orang itu baik,
maka karakter yang keluar juga baik. Dan itu dimulai dari mata yang turun ke hati. Kan ada istilahnya toh. Dari sawah turun ke kali. Dari mata turun ke hati. Ya kan? Dulu Koh Gun bisa sampai terkindil-kindil dengan Cik Wakti karena matanya melihat Cik Wati. Betul ya? Betul enggak Koh Gun? Betul ya? Karena melihat Cik Wati gitu. Jadi, wah karena ngelihat, wah kok cantik ya toh. Kok bagus, kok baik gitu kan. Makanya jatuh hati artinya makanya itu saudara. Makanya ada istilah jatuh hati. Karena dari mata jatuh ke hati. Nah lanjut. Nah Yesua itu juga ngomong dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Nah ini bicara tentang aura yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dari mata saudara. Kalau saudara nonton yang jelek-jelek terus, itu akan membuat aura diri kita itu juga jadi gelap. Kalau saudara isinya cuma nonton orang bertengkar terus tiap hari, nanti lihat aura diri saudara juga jadi gelap. Saudara lihat istri saudara ngomel terus, makanya ayo ibu-ibu jangan suka Loh betul ini ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi aura suami saudara. Kalau aura suami saudara jadi gelap, maka hokinya juga jadi jauh. Betul nggak? Betul ya? Gitu. Jadi makanya jadi istri itu selalu berikan support buat suami. Gedein hatinya. Supaya ketika dia itu bekerja, cari uang semangat saudara. Dan ketika auranya terang, hokinya jadi gede. Amin. Ya. Nah itu bicara tentang aura, mata. Ya. Terus, menurut Talmud di dalam Sabat 104a, mata yang baik dari Ayin itu melihat ke arah Sameh. Nah, saudara, urut-urutannya huruf Ayin itu kan setelah Sameh, ya kan? Sameh, Ayin, setelah Ayin apa? P. Ini ada 3 huruf. Sameh, Ayin, P. Ya. Kata Ayin, huruf Ayin itu ketika melihat ke arah Sameh di dalam alfabet, dia akan membentuk sebuah istilah kata yaitu Shemoh. Bacanya Smoh. Apa saudara? Smoh, bukan semok saudara. Pasti saudara bacanya apa ini? Ya kan? Bukan semok. Tapi smoh. Smoh. Ya. Smoh itu artinya dukungan. Smoh itu dukungan. Terus ada kata aniyim. Ya. Jadi Sameh itu ketika menghadap ke Ayin, dia akan membentuk 2 kata, istilah kata. Smoh aniyim. Apa saudara? Smoh aniyim. Artinya smoh itu dukungan, aniyim itu orang miskin. Mendukung orang miskin. Jadi ketika Sameh yang menghadap kepada huruf Ayin, dia akan membentuk kata smoh aniyim. Artinya itu mata yang baik. Orang yang memiliki hati yang suka memberi. Orang yang punya rasa belas kasihan kepada orang yang berkekurangan. Itu maksudnya. Ya, ketika Sameh itu menghadap atau
disejajarkan dengan huruf ayin disejajarkan dengan huruf samek, maka dia akan menjadi mata yang baik, yaitu mata yang suka memberi kepada orang yang kekurangan. Artinya punya hati yang suka memberi. Ingat kita bicara tentang dua mata ya. Tetapi ketika huruf ayin itu menghadap kepada huruf P, maka dia akan menjadi ayin hara atau mata yang jahat. Ya, artinya apa? P itu huruf P, besok Sabtu sahabat berikutnya kita akan belajar huruf P ya. Huruf P itu bentuknya seperti mulut. Ya coba saudara lihat, betul ya? Ada giginya. Nah, artinya apa? Keserakahan dan iri hati itu dapat memakan dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu suka serakah, iri hati, ingat bahwa keserakahan itu akan membawa kita, akan memakan diri kita, sehingga kita akan jadi berkekurangan, terus berkekurangan. Jadi orang yang suka iri hati, orang yang serakah, maka hidupnya pasti tidak akan diberkati. Tapi yang ada berkekurangan. Kenapa? Karena sama saja dia sedang memakan dirinya sendiri. Gitu. Sampai di sini saudara paham? Dua mata ya. Ayin itu dua mata. Mata jahat dan mata yang baik. Oleh sebab itu ayo saudara, gunakan mata kita sebagai mata yang baik. Supaya apa? Hidup kita itu diberkati. Amin. Supaya hidup apa yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Amin. Yuk. Gematria dari ayin. Huruf ayin dapat dipresentasikan sebagai angka 16. Sesuai urutannya, dia urutan 16. Juga gematrianya 70. Kalau kita lihat dari nomor gematria dalam alfabet. Juga angka 130. Kenapa? Karena huruf ayin itu dieja ayin, yod, dan nun. Ayin itu 70, yod itu 10, dan nun itu 50. Jadi kalau dijumlahkan 130. Nilai 130 adalah sebuah angka untuk akil balik bagi seorang anak kecil ke dewasa. Jadi 130 itu adalah 13 dikali 10. Begitu maksudnya ya. 13 adalah usia seorang anak itu dianggap dewasa atau mampu melihat baik dan buruknya sesuatu. Ya. Nah, makanya di Israel itu ada istilah bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah usia anak-anak 13 biasanya itu selesai membaca Torah dan itu dirayakan. Kalau di sini orang yang sudah selesai membaca Quran itu disebut apa? Katam. Nah itu sama, katam saudara. Nah kenapa 13? Karena 13 itu masa akil balik seorang anak kecil menuju ke dewasa. Usia dewasa. Biasanya anak usia 13 itu sudah mulai bisa berpikir. Oh ini gak benar. Oh ini benar. Cuma kadang-kadang meskipun dia tahu gak benar, yang namanya anak usia segitu masih diterjang. Kan gitu ya. Tapi dia tahu itu gak benar. Gitu. Beda kalau usia masih 2-3 tahun, gak tahu apa-apa dia. Gitu. Nah 13 itu maksudnya adalah angka untuk seseorang mulai memahami sesuatu. Matanya terbuka, begitu loh. Matanya terbuka. Makanya ada hubungannya dengan huruf ayin, saudara. Mata yang terbuka. Dengan mata yang terbuka, orang bisa tahu ini benar, ini tidak benar. Begitu ya. Terus, yang menarik adalah angka 70 itu sering muncul di dalam kitab suci dan tradisi Yahudi. Saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab suci kita, saudara ketik angka 70 itu banyak sekali keluar ayat mengenai angka 70.
Dan banyak cerita tentang angka 70. Tetapi ini saya hanya ambil beberapa contoh. Ya, dalam kitab suci kita membaca bahwa 70 jiwa itu pergi ke Mesir. Itu pada zamannya Yakub ketika mengungsi ke Mesir. Ya, saudara bisa baca dalam Kejadian 46 ayat 27. Kemudian angka 70 juga berbicara mengenai tua-tua Israel ketika melihat Elohim Israel di Gunung Sinai. Kemudian 70 tahun itu juga masa ketika bangsa Israel itu diasingkan di Babylon. 70 tahun. Kemudian dalam tradisi Yahudi ada 70 anggota Sanhedrin. Ada 70 malaikat yang diutus untuk mengacaukan bahasa manusia pada saat peristiwa Menara Babel. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yasar. Itu pasal 9 ayat 32. Jadi ketika orang-orang yang membangun Menara Babel itu sudah mulai hampir jadi, Tuhan kirim 70 malaikat untuk mengacaukan bahasa manusia. Nah, jadi menurut tradisi Yahudi juga, bahwa bahasa manusia setelah dikacaukan itu ada 70 bahasa, saudara. Yang kemudian menyebar. Ya. Tapi pertama ada 70 bahasa. Kemudian angka 70 adalah angka keramat. Karena 70 itu sama dengan 7 dan 10. 7 itu adalah angka sempurna. 10 itu adalah angka yang komplit. Jadi bila digabungkan akan bermakna perintah roh yang mutlak. Roh siapa? Rohnya Bapa Yahweh. Jadi kalau kita bicara angka 70 itu berarti itu adalah perintahnya Bapa Yahweh yang mutlak. Terus kemudian angka 16. Kan urutan ajin itu 16 ya. Angka 16 itu mewakili cinta. Jadi menurut orang-orang angka angka gematria dari 16 ya. Itu mewakili cinta. Ahava. Saudara tahu kata ahava ya? Nah, ahava itu artinya cinta. Jadi bila kita menyimpulkan dari semua angka yang terkandung dalam huruf ayin 16, 70, 13 tadi adalah disimpulkan begini. Perintah Elohim yang mutlak yang membuka mata roh kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya Yesus ngomong, iya toh? Perintah yang terutama, kasihlah Yahweh Elohimmu dan sesama. Gitu. Karena ini adalah perintahnya Bapa Yahweh yang mutlak. Terus, ayin sebagai mata Tuhan. Dalam kitab suci, ilham Roh Kudus yang mendalam dalam hidup kita itu bisa disebut sebagai mata Tuhan. Atau biasa kita sering dengar dengan istilah kata rema dari Roh Kudus. Suara dari Roh Kudus. Nah, itu sama dengan ini, saudara. Ya, ilham Roh Kudus yang mendalam di dalam hidup kita yang kita rasakan. Apa pesan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan ngomong loh sama kita. Memang tidak harus secara suara, tapi bisa muncul dari dalam suara hati kita. Nah, itu mata Tuhan yang sedang bekerja. Itu ayin, saudara. Ya. Amsal 15 ayat 3, mata Yahweh ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mata Tuhan terfokus ke seluruh bumi untuk membela orang benar. Dan untuk menopang dan membebaskan mereka yang hatinya berdamai dengan Tuhan. Yang hatinya melekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan itu selalu akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Gitu. Ya, jadi saudara pagi hari ini, ayo mari kita lebih dekat lagi sama Bapa Yahweh.
supaya hidup kita itu disertai dengan perlindungan dari Bapa Yahweh. Amin. Yuk. Kemudian ada kata ayin atau huruf ayin yang diperbesar di dalam Torah. Saya tidak bisa tampilkan di sini. Tapi kalau saudara lihat di dalam Torah itu ada penulisan huruf ayin itu dari kata Shema itu huruf huruf ayinnya itu diperbesar, saudara. Ya, harusnya kan untuk awal kata itu kan huruf pembukanya yang besar ya. Shema berarti sameh, yang besar kan. Tapi yang besar ini ayinnya, gitu, huruf ayinnya. Maksudnya apa? Jadi begini, di dalam Torah itu selalu juga ada kode-kode, gitu ya. Dimaksudkan sebagai pengingat bahwa kita itu harus mendengar dia dan melihat, memahami ya, bahwa Yahweh Tuhan Israel adalah satu-satunya Tuhan yang benar yang kepadanya kita berhutang hidup. Itu maksudnya. Kamu ingat, gitu. Matamu harus melihat, kamu harus memahami bahwa Yahweh Tuhanmu adalah satu-satunya juru selamatmu yang kepadanya kamu harus beribadah, yang kepadanya kamu harus menyerahkan hidupmu karena kamu berhutang hidup. Kita itu berhutang hidup. Jadi hidup kita itu bukan milik kita lagi, tapi miliknya Hamasya. Amin. Saudara bisa baca ayatnya itu di dalam Ulangan ayat 3. Itu kan ayatnya, Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Itu artinya Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa atau Ehad. Terus sedikit lagi saudara ya. Ayin sebagai mata iman. Huruf Ibrani ayin itu berarti mata. Dan karenanya ayin itu berkaitan dengan penglihatan. Ayin mengajari kita untuk melihat melampaui waktu. Makanya disebut visi. Melihat melampaui waktu itu adalah visi. Melihat sesuatu yang jauh ke depan. Melampaui waktu yang sekarang. Itu disebut dengan apa saudara? Visi. Jadi ayin itu juga berbicara mengenai visi. Sesuatu yang dilihat tidak hanya apa yang terjadi di depan kita, tetapi untuk membayangkan apa yang akan terjadi di 2, 3, 4 langkah ke depan, bahkan jauh lebih dari itu. Oleh sebab itu, kita itu setiap anak-anak Bapak Yahweh harus punya visi jauh ke depan. Terus, ayin itu termasuk dalam sejumlah besar kata yang terkait dengan waktu. Saudara bisa lihat kata et, kata sya'ah, ya, et itu waktu, sya'ah itu jam, atid itu masa depan, afar itu masa lalu, rega itu momen, ot itu sampai, at itu keabadian. Semua dimulai dari kata ayin, saudara. Ya, jadi ayin itu kaitannya dengan waktu. Dia besar kaitannya dengan waktu. Sekali lagi ini bicara tentang visi. Terus. Nah, sebagai contoh gini. Mengapa sekarang ini mulai banyak orang yang sadar akan penghijauan? Sehingga ada gerakan menanam 1.000.000 pohon. Padahal membesarkan pohon itu perlu waktu puluhan tahun. Artinya apa? Kita generasi sekarang tidak akan menikmati hasil pohon tersebut. Tapi ketika kita menanam pohon tersebut, itu tujuannya adalah supaya anak cucu kita, 2, 3, 4 generasi di bawah kita, itu yang menikmati pohon itu. Ya, nah itulah yang disebut visi, saudara. Itu mengajarkan kita untuk memahami sebab dan akibat di dalam hidup kita. Bagaimana tindakan masa kini itu mengarah pada hasil di masa depan. Dan bagaimana berpikir untuk masa depan. Itulah yang disebut dengan konsep tabur tuai. Ayin mengajarkan kepada kita untuk kita supaya lebih bijaksana. Mengatur langkah kita ke depan. Supaya masa depan kita itu jadi lebih baik. Pakai mata kita untuk menjadi mata yang
bisa melihat ke masa depan. Begitu. Artinya apa? Jadilah orang-orang yang membangun masa depan kita untuk anak cucu kita. Itulah sebabnya saudara, apa yang kita kerjakan sekarang, kerjakanlah yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya anak cucu kita bisa menikmatinya. Amin. Gitu saudara. Saudara kerja ngoyok sekarang ini untuk siapa? Untuk anak cucu kita, gitu loh maksudnya. Kenapa saudara ngajarin anak kita supaya mereka hidup benar? Untuk apa? Bukan untuk saudara. Supaya anak cucunya juga jadi orang yang benar. Amin. Nah itu bicara tentang ayin, mata yang baik. Ayin itu visi. Ayin itu berbicara tentang menabur. Jadi kalau saudara tabur yang baik sekarang ini, saudara juga akan terima yang baik nanti. Anak cucu saudara juga akan terima yang baik di depan. Amin. Jadi pakai mata kita menjadi mata yang baik. Terus sedikit. Jadi huruf ayin mengajarkan agar kita membuka mata hati kita untuk melihat melampaui fisik kita. Huruf ayin juga mengajarkan supaya kita melihat kebenaran firman Yahweh melalui mata hati yang terbuka sehingga hati kita dibentuk untuk memiliki cinta kepada Tuhan dan sesama. Ya. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saudara baca di dalam Mazmur 90:12 dikatakan demikian. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Mari saudara pakai mata kita, ya, pergunakan mata kita untuk melihat masa depan yang baik supaya kita tahu ketika masa depan kita itu jadi baik, sekarang ini kita tabur yang baik. Kita akan menjalani hari-hari kita dengan bijaksana. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh pada pagi hari ini Tuhan di Sabat yang indah ini Bapak. Kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan Engkau pakai kami supaya kami menjadi orang yang memiliki hati yang bijaksana. Mata yang baik Bapak. Karena kami percaya Tuhan ketika mata kami baik Tuhan. Engkau menerangi seluruh hidup kami dan hidup kami penuh dengan berkat-berkat dari Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kami sekalian Bapak yang ada di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang ada di luar kota. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Gembala kami. Sehingga pulang ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info pra-remaja. Akan diadakan ibadah pra-remaja bagi anak-anak kelas 7 sampai 9 SMP. Ibadah akan dimulai pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Info 7 Hari Raya. Hadirilah perayaan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Pesah dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matsah Pembuka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh pelindungku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir karena sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat paling lambat pada hari Kamis 25 Maret 2021.
Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua Penyelamat Yisrael, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam. Paling lambat tanggal 28 Maret 2021 sebelum ibadah dimulai. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Untuk jemaat yang sudah mendaftar, berkesempatan mendapatkan undian door prize. Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah Penutup dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 6 sore dengan tema Inilah Aku untuk Melayanimu. Ibadah Sabat tanggal 3 April 2021 digabung hari Jumat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Beragi atau Matzah Penutup dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 6 sore dengan tema Inilah Aku untuk Melayanimu. Ibadah Sabat tanggal 3 April 2021 digabung hari Jumat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, baik saudara, tidak ada pengumuman yang lain lagi. Saya mengundang Shalom. saudara untuk bangkit berdiri. Berjumpa kembali. Dan kita akan tutup di dalam doa ibadah kita pagi hari ini. Dan kita akan terima berkat Kohanim. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini, di Sabat ini, boleh menyenangkan hati-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melakukan aktivitas kami Bapak. Tapi kami tetap berdoa Tuhan, kami memohon perlindungan dan penyertaan-Mu Bapak Yahweh. Buatlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu Bapak Yahweh kami mau pulang dan kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapak Yahweh. Yevarecha Yahweh, Oyismerecha. Amin. Ken Yehirat Yair Yahweh Panawelecha, Wikunecha. Amin. Ken Yehirat Yisa Yahweh Panawelecha, Woyeshem Lecha, Shalom. Amin. Ken Yehirat Diberkatilah saudara pada saat saudara datang dan diberkatilah saudara pada saat saudara pulang. Amin. Diberkatilah apapun yang menjadi pekerjaan saudara akan dibuat oleh Bapak Yahweh menjadi berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita katakan. Amin. Yevarecha, Weismerecha, Yevarecha. Yair Yahweh, Panawelecha, Vikunecha. Yevarecha, Weismerecha, Yevarecha. Yahweh, Panawelecha, Vikunecha. We are simply God.
Shalom, shalom. We assembly God. Shalom, shalom. Yerusalem, where is Spirit, Yerusalem. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya.